Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbuat yang terbaik dan melakukan amal-amal terbaik, sehingga ketika kembali kepadanya, kita pun dalam keadaan baik pula. Kedua kalinya, sholawat beriring salam, kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah menyaksikan webinar 2 Universitas Hamzanwadi dengan tema memanfaatkan pandemi Corona dengan produktivitas. Kita coba review sebabnya pandemi Corona ini menyebabkan karyawan bekerja dari rumah, pelajar dan mahasiswa belajar dari rumah, tentunya menggunakan instrumen yang berbeda pula. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan menyebarnya COVID-19. Tentu, situasi belajar di rumah, kerja dari rumah, berbeda dengan situasi ketika di kampus maupun di kantor. Akan tetapi, kebijakan ini tidak menjadi alasan untuk tidak inovatif dan produktif. Oleh karena itulah, 1 jam ke depan, saya, Utari Rahayu sebagai moderator, dan akan ditemani oleh 2 pemateri kita, yakni Bapak Sahibul Ahyan MPD, yakni sebagai selaku relawan Jurnal Indonesia, sekaligus dosen Universitas Hamzanwadi, dan juga pemateri kedua, yakni Bapak Yusfinal Imtihan, yakni selaku founder Harmonika Band dan sekaligus sebagai dosen Universitas Hamzanwadi. Dan saat ini kita akan melihat bagaimanakah yang pertama dari sisi produktivitas seni dan juga produktivitas akademik. Namun pada saat ini saran yang pertama yang akan kita bahas yakni bagaimana memanfaatkan pandemi Corona ini dengan produktivitas dan kita sudah ada pemateri pertama yakni Bapak Sahibul Ahyan MPD yang akan menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan pandemi Corona ini dengan produktivitas dalam menulis dan juga aset. Kepada pemateri pertama, terima kasih, saya sampaikan, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, di hari ke-19 bulan suci Ramadan, izinkan saya sedikit berbagi tentang bagaimana memanfaatkan situasi pandemi saat ini dengan aktivitas yang produktif. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan COVID-19, apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari sisi akademis, kita sebagai dosen, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, pasti sibuk dengan aktivitas-aktivitas selama COVID-19 ini. Nah, ini yang akan perlu kita coba urai pada hari ini. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan selama COVID-19 ini dari sisi akademis, khusus kepada bagaimana pemanfaatan berbagai aplikasi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi bagaimana COVID-19 dalam angka, baik itu levelnya di tingkat internasional sampai ke tingkat provinsi. Kemudian yang kedua nanti itu bagaimana cara kita memanfaatkan berbagai aplikasi yang
sudah tersedia dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiah ini kan penting bagi mahasiswa, bagi guru, bagi siswa, bagi dosen. Tidak hanya sekedar skripsi, tesis, tapi karya ilmiah itu bisa artikel, kemudian bisa laporan, dan lain-lain. Kemudian nanti di sesi terakhir itu kita akan tanya jawab. Ya, untuk diketahui bahwa perkembangan COVID-19 ini pertama kali kan kita ketahui itu di Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan pada tanggal 17 November 2019. Ini dilaporkan oleh media Cina yang masih belum resmi dilaporkan oleh pemerintah Cina, tapi media Cina sudah melaporkan pada tanggal 17 November 2019 itu ada gejala penyakit pneumonia, penyakit yang ada di paru-paru pada tanggal 17. Sehingga pada tanggal 31 Desember itu baru pemerintah Cina secara resmi melaporkan kasus tersebut ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO secara resmi mengumumkan, mendeklarasikan bahwa penyakit yang diakibatkan oleh suatu virus itu sudah mewabah ke berbagai belahan dunia. Itu pada tanggal 30 Januari 2020 itu, sehingga penyakit itu dijadikan sebagai suatu pandemi oleh WHO. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO yang sebelum resmi nama penyakit itu 2019 New Coronavirus, tapi setelah 11 Februari 2020 itu nama resminya itu menjadi Coronavirus Disease 2019 atau yang sering kita dengar sebagai COVID-19. Ya, kemudian COVID-19 itu masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Ini kasus pertama terjadi itu ada di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian kita di NTB, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kasus pertama masuk COVID-19 di NTB itu tanggal 24 Maret 2020. Itu ada di Lombok Timur pada waktu itu. Ya, perkembangan sampai saat ini bahwa sampai tanggal 9 Mei kemarin itu ada 312 kasus penderita COVID-19 di NTB. Dan per tanggal 10 Mei kemarin itu ada sebanyak kurang lebih 330 kasus di NTB. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana perkembangan COVID-19 sehingga kita tahu cara men-trace, melacak kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam mengedukasi masyarakat. Kemudian ini data angka real-time COVID-19 di beberapa belahan dunia yang sampai saat ini ada 4.254.800 kasus di seluruh dunia. Nah, ini kan sudah hampir 5 juta, ini 4.254.800 kasus di seluruh dunia. Kemudian yang sudah meninggal itu 287.293. Ini yang perlu kita sadari bersama, betapa virus ini menyerang sangat cepat dengan senyap. Nah, ini yang kita nggak tahu kondisinya kan, senyap. Nah, kecuali kalau kasat mata kan bisa kita antisipasi, tapi karena virus yang menyebar ini kondisinya senyap, maka kita tidak tahu perkembangannya apakah ada di sekitar kita atau bagaimana, sehingga kita perlu antisipasi dengan mengikuti semua itu dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian coba kita melihat data di berbagai negara yang masih menduduki peringkat pertama, yang kasusnya itu adalah USA, Amerika Serikat, 1.385.834. Ini total yang sudah meninggal itu sampai 81.795. Kemudian disusul Spain, Spanyol, UK, Rusia, dan seterusnya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita di Indonesia sudah pada posisi
Tunggu sebentar. Ya, kita di Indonesia ada pada ini 14.265 per menit ini. Karena ini data real time, maka datanya ini real, sangat real. Indonesia 14.265 kasus dan yang sudah meninggal itu 991. Ini yang menjadi perhatian kita bersama, baik sebagai masyarakat yang bersosial, baik maupun secara individu. Kemudian bagaimana kondisinya di NTB? Di NTB sendiri sampai kemarin yang saya informasikan itu 330 kasus, 331 kasus, yang sebarannya itu ada seperti ini di Kota, kemudian Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Lombok Timur, sudah relatif banyak yang sembuh dan mudah-mudahan semakin banyak yang akan sembuh. Nah, ini yang terkait dengan data tentang kasus COVID yang diterita oleh berbagai negara. Kemudian dari sisi akademis, di beberapa negara sudah ada kajian kaitannya tentang bagaimana COVID ini berkembang. Itu dikaji sejak tahun 2019. Karena seperti yang disampaikan tadi itu sejak 31 Desember, 17 November pertama diumumkan oleh media di China. Itu banyak peneliti melakukan penelitian mulai tahun 2019. Di tahun 2019 itu kurang lebih ada 6 publikasi yang oleh Scopus.com. Kemudian secara keseluruhan ini tampilannya yang paling banyak meneliti dan sudah mempublikasikan hasil penelitiannya itu di bagian medicine. Nah, peneliti-peneliti ini berusaha mencari formula kira-kira obat yang bisa menyembuhkan COVID ini yang seperti apa. Sehingga publikasi yang kaitannya dengan medicine ini sangat banyak sekali karena banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan ini. Kemudian ada juga yang lain-lain dari biochemistry, kemudian ada social science 235, kemudian dan lain-lain sampai ini kalau dijumlahkan publikasi ini sekitar 8.561 dokumen. Ini baru diambil dari Scopus. Belum lagi di database-database yang lain, yang open access maupun yang closed tapi dari data yang lain. Sehingga semua orang juga masih tertuju di COVID-19. Nah, ini secara presentasi ada 62% yang mengkaji tentang bagaimana penemuan obat COVID. Kemudian social science ada 2,7% dari data yang tadi. Ini presentasi hasil yang tadi. Kemudian bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita di Indonesia di website sinta.ristekbrand.go.id/COVID itu sudah ada tampilan beberapa terkait dengan COVID-19 yang dihimpun oleh Kementerian Ristekbrand. Ada 209 penelitian yang terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian ada 36 publikasi, ada 11 produk yang sudah dihasilkan. Kemudian dari 123 instansi, kemudian ada 4 data set, data yang dari ini yang baru terrecord di websitenya sinta.ristekbrand.go.id. Pastinya masih lebih banyak lagi yang belum terrecord di sana. Sehingga baik kita di dalam Indonesia, di luar negeri itu memang fokus kita beberapa bulan terakhir ini fokus di penanganan COVID-19. Baik itu secara akademis, secara kesehatannya bagaimana, kemudian sosial bagaimana, dan seterusnya. Ya, kemudian bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sumbangkan, baik secara individu kita maupun secara sosial di masyarakat. Ada beberapa hal yang mungkin ini kurang, tapi ini merangkum apa yang menjadi pemikiran saya pribadi.
Yang pertama itu kita sebagai individu tuh, terutama sebagai akademisi, baik itu di siswa, mahasiswa, guru, dosen maupun yang akademisi yang lain, paling tidak kita bisa mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 ini. Itu suatu kewajiban individual kita. Paling tidak kita bisa edukasi bapak, ibu, adik, kakak, atau mungkin keluarga dekat yang lain. Ya, bagaimana dampak dari COVID-19 ini perlu mereka ketahui, karena tidak banyak yang concern melihat informasi yang benar terkait dengan informasi COVID-19. Karena di media sosial kan banyak informasi-informasi beredar, ada yang sengaja diedarkan oleh oknum yang tidak benar dan seterusnya. Sehingga semua informasi yang perlu kita sebar itu harus informasi yang benar. Tidak hanya benar saja, seperti Tuan Guru Bajang sampaikan, yang benar dan bermanfaat. Ada kemanfaatan informasi yang kita sampaikan itu untuk orang lain. Kemudian tidak meresahkan masyarakat dan tidak bersifat hoax. Ini yang penting bagi kita. Paling tidak di keluarga kita sampaikan informasi yang benar, bermanfaat, tidak meresahkan masyarakat dan bukan hoax. Kemudian selanjutnya bagaimana upaya kita membantu masyarakat, pemerintah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kita sebagai siswa misalnya, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi dan mencegah COVID-19 ini. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi itu. Kemudian sebagai dosen, sebagai masyarakat sipil yang lain, apa yang bisa kita lakukan. Ya, untuk sementara paling tidak, kita paling tidak ikuti SOP protokol yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pemerintah, baik itu pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, maupun Indonesia dan internasional. Karena ini sudah menjadi pandemi, sehingga menjadi topik bagi semua negara di belahan dunia ini. Ya, kemudian untuk khusus kaitannya dengan kita saya berbicara di sini sebagai pendidik, dan akan saya sampaikan ini kaitannya dengan bagaimana tugas utama kita sebagai pendidik, tugas utama sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, jangan dilupakan. Kita tetap melakukan 3 hal poin yang saya sampaikan. Namun tidak lupa tugas pokok kita seperti apa. Misalnya kalau kita menjadi pendidik, ya mengajar kan sekarang bisa dari rumah, kemudian membaca, menulis, kemudian bisa melakukan penelitian-penelitian via internet, dan seterusnya. Itu sebagai pendidik. Sebagai pelajar, paling tidak bisa belajar dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh suatu sekolah atau universitas. Kemudian apa saja yang apakah kita sudah melakukan penelitian untuk mahasiswa, misalnya tugas-tugas, paper dan seterusnya. Nah, yang pada kesempatan ini harus improve capaian tugas utama kita harus lebih maksimal. Ya, kita harus maksimalkan potensi yang ada, sehingga berbagai tools, alat yang kita gunakan untuk maksimalkan tugas, terutama yang akan saya diskusikan, saya share pada kesempatan ini, kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan aplikasi untuk menulis karya ilmiah, sehingga itu potensi-potensi itu juga harus kita maksimalkan. Ya, pertanyaannya, apa sih aplikasi? Ya, aplikasi sering memang kita dengar, walaupun secara teori, secara definisi itu tidak perlu kita ketahui, namun aplikasi dari itu sudah kita terapkan. Aplikasi itu suatu perangkat lunak yang didesain oleh desainer dengan tujuan tertentu. Kemudian
harapannya itu dengan aplikasi itu bisa mempermudah, mempercepat pengguna dalam melakukan suatu aktivitas. Ini tujuan dibentuknya aplikasi. Aplikasi itu punya tujuan masing-masing. Ada misalnya ini, ada Elades. Elades misalnya yang desain oleh mahasiswa Universitas Hamzah Wadi, namun belum di share ke publik karena ini masih didiskusikan di provinsi dan di kabupaten. Insya Allah akan dalam waktu dekat ini akan di launching Elades lapak desa. Ini aplikasi ini menemukan para penjual UMKM di suatu desa dengan ataupun distributor yang lain. Ini yang didesain sehingga pada waktu COVID-19 ini, misalnya pedagang tidak perlu lagi ngetem di warungnya, tapi cukup standby di aplikasi Elades. Kemudian selanjutnya ada Google Slide, Zoom, dan Traveloka dan lain-lainnya itu ada punya tujuan masing-masing untuk pembuatan aplikasi ini. Ada Google Translate, Zoom Translate, tapi Google Translate sementara ini hanya fokus kepada translating non-akademis, ya, non-akademis. Dia tidak bisa, tidak maksimal hasilnya ketika mentranslate yang akademis. Kemudian aplikasi yang pertama yang ingin saya bagi yaitu kaitannya dengan aplikasi ini sama Ristek Brain, garuda.ristekbrain.go.id. aplikasi ini Bapak Ibu hadirin sekalian bisa dicoba. Misalnya ini alamat URL untuk Garuda. Bagaimana mudahnya kita mencari referensi hanya membuka satu aplikasi yang disiapkan oleh kementerian. Nah, ini misalnya kita mencari referensi tentang pendidikan matematika. Ini sudah banyak sekali disiapkan materinya, sehingga tidak perlu fotokopi, tidak perlu membeli buku. Ini bisa di-download gratis. Nah, ini sehingga perlu dicoba ini berapa aplikasi yang ada tadi. Kemudian ada juga yang lain, ada Google Scholar, Indonesia One Search, ada DOAJ. Ini yang DOAJ ini open access semuanya sehingga bisa di-download gratis. Ada ERIC, kemudian ada di Crossref juga, kemudian ada Microsoft Academic, Library Genesis, kemudian ada Researcher dan Gstore. Nah, berapa aplikasi dan masih banyak aplikasi yang lain. Berapa aplikasi yang disampaikan ini paling tidak bisa memudahkan kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, dosen, akademisi mencari referensi kira-kira yang terkait dengan topik apa yang akan kita tulis itu bisa kita temukan secara gratis, secara free. Nanti bisa dicek nanti di websitenya. Ini berapa aplikasi untuk Garuda, dan yang lain-lain ini ada yang berbahasa Inggris seperti Science Direct ini berbahasa PBB, yang berbahasa Indonesia banyak di Garuda, dan seterusnya. Kemudian aplikasi untuk analisis data. Nah, ini mungkin sudah familiar di tingkat dosen, akademisi, bahwa Excel itu salah satu aplikasi yang bisa digunakan analisis data. Misalnya saja bagaimana menganalisis dari Excel ini. Contoh, saya simulasikan sedikit saja. Ini misalnya untuk ini saya ada data tentang 10 siswa, variabel X dan Y. Misalnya kalau kita mencari minimum dari data ini cukup mencari
Misalnya kalau datanya banyak, ini kalau datanya sedikit kan mudah kita lihat minimum berapa data itu. Tapi kalau datanya ratusan ribuan kan bisa kita gunakan aplikasi ini. Jelas bahwa data ini datanya minimum 4. Kemudian bagaimana dengan korelasi? Misalnya kalau kita mau cek korelasi antara X dan Y. Sama dengan korel. Ya, ini korelasinya sebesar 0,415 seterusnya. Ini nanti dikaitkan dengan data pembanding, korelasi hubungannya ini lemah, kuat, atau bagaimana tergantung pembanding yang berikat. Ini salah satu contoh aplikasi yang sudah ada di semua laptop. Ya, paling tidak di semua laptop kita sudah ada aplikasi ini. Ini bisa digunakan oleh adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa, dan kita sebagai dosen untuk bisa menganalisis data yang sudah kita temukan. Kemudian yang lain-lain, ada SPSS, ini analisisnya untuk data kuantitatif. Kemudian ada juga yang lain-lain seperti NPIVO, ini untuk analisis data kualitatif. Kemudian ada LISREL analisis kuantitatif. Yang lebih banyak ini ke penggunaan analisis PET analisis jalur, baik itu analisis jalur biasa maupun SEM, Structural Equation Model. Kemudian ada Atlas T kualitatif, kemudian ada Hyper Research juga. Hyper Research ini analisis data kualitatif, kemudian Max QDA juga ada untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, atau mixed method ada disiapkan oleh Max QDA. Ada WinStep ini untuk analisis data untuk RAS model. Nah, ini sedikit dari beberapa aplikasi yang sudah ada dan sudah familiar bagi kita sebagai pelajar dan pendidik. Tinggal kita explore saja SPSS bagaimana penggunaannya dan seterusnya. Memang ada yang berbayar, ada yang free. Sehingga kalau yang berbayar mungkin bisa kita cari infonya bagaimana caranya untuk mendapatkan aplikasi itu. Ada yang free. Ini beberapa aplikasi untuk analisis data yang kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga data yang sudah kita kumpulkan, baik sifatnya data kualitatif, bisa kita analisis data dengan cepat. Kenapa ini penting? Karena kalau kita analisis manual itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan agak ribet. Sehingga dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah kita untuk data. Kemudian selanjutnya, aplikasi untuk visualisasi data. Ya, di Excel juga data itu bisa kita visualisasi, misalnya dalam bentuk grafik, baik itu bar chart misalnya, tabel, kemudian pie chart, lingkaran, dan seterusnya, atau line chart, aplikasi-aplikasi semisal Excel ini bisa juga digunakan untuk visualisasi data. Kemudian aplikasi yang lain yang bisa dimanfaatkan itu data wrapper. Ini yang free, yang relatif sering saya gunakan untuk aplikasi bagaimana visualisasi data. Gambar yang ada, grafik yang ada sebelumnya itu saya gunakan data wrapper. Misalnya ini, tinggal kita start creating, kita buka dulu akun data wrapper.di. Ini nanti bisa masuk, tinggal start creating, sehingga misalnya kalau kita punya data di Excel misalnya, kita punya data, tinggal kita copy data saja, kemudian tinggal kita masuk ke website data wrapper, kemudian nanti di sini ada 4 tahapan, ada upload data, kemudian cek dan describe, visualisasi, kemudian baru kita bisa publish dan download. Nah, ini yang ada, nanti bisa dicoba. Kita bisa cepat untuk menampilkan data, memvisualisasi data, tergantung dari kebutuhan kita. Tinggal kita klik-klik saja, tapi yang penting ada koneksi internet. Ya, kemudian nanti bisa dicoba. Kemudian ada data wrapper ini, kemudian ada yang lain-lain. Microsoft juga punya
aplikasi untuk visualisasi data disebut sebagai Power BI. Kemudian ada Tableau, ada Google. Google juga punya begitu. Tinggal kalau kita punya akun Gmail, sudah bisa menggunakan Google Data Studio. Ada Tableau. Tableau ini pakai yang Tableau yang public karena ada yang berbayar. Ini berapa aplikasi? 5 dari beberapa aplikasi yang ada untuk memvisualisasi data hasil penelitian kita, sehingga tampilan hasil penelitian kita itu lebih menarik. Nah, ini yang menjadi walaupun tidak menjadi substansi, tapi tampilan itu cukup menjadi perhatian untuk para pembaca, dan ini yang perlu. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi mengelola kutipan dan referensi ada Mendeley. Nah, Mendeley ini cukup mudah sekali untuk kita aplikasikan. Dan ini Mendeley ini gratis. Kenapa kita perlu aplikasi untuk pengelolaan referensi dan kutipan? Nah, ini contohnya Mendeley yang sudah saya coba masukkan datanya. Saya simulasikan saja satu contoh misalnya. Ini ada contoh. Ya, ada contoh misalnya ini data pernyataan tentang bagian kecil dari isi karya kita misalnya. Ini baru saya buat secara secara manual. Bagaimana lamanya kita ngetik misalnya dari nama penulis, kemudian tahun, kemudian judul dan seterusnya. Belum lagi kita sesuaikan dengan gaya dari referensi yang kita gunakan, apakah dia APA atau IEEE atau misalnya Harvard dan seterusnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu gaya penulisan itu diganti, maka kalau kita manual kan butuh waktu lama, sehingga kalau kita menggunakan satu aplikasi, misalnya Mendeley ini, kita akan cepat menggantinya. Misalnya begini, bandingkan hasilnya, saya tidak hapus yang tulisan manualnya. Saya coba ini misalnya, ini pernyataan ini dari Brennick dan kawan-kawan serta Griffin dan kawan-kawan. Tinggal insert citation, Brennick. Nah, ini langsung muncul. Tinggal kita oke. Tunggu sebentar lagi misalnya. Ya, ini muncul ini. Ini kutipan yang benar kalau kita menggunakan ini. Saya masih defaultnya itu APA, American Psychological Association edisi ke-6 ini masih. Ini yang benar. Tadi kan saya buat secara manual tulisannya begini. Nah, sehingga record dia di metadata di media. Wah, ini dari Griffin. Ya, kita masuk. Oke. Nah, ini dari Griffin. Ini kan penulisannya beda. Ini yang sesuai dengan APA. Tulisan yang manual tadi itu berarti tulisan yang agak sedikit keliru. Kalau misalnya ada dua penulis menyatakan begitu dari satu pernyataan, bisa kita edit. Nah, ini kan ada dua begini. Nah, lebih mudah lagi ketika buat referensi tidak perlu mengetik kembali, tinggal kita insert bibliografi. Nah, ini yang versi penggunaan aplikasi dengan versi manual kan beda. Ada di OI, kemudian lain-lain ini penulisannya apa style. Kemudian bagaimana kalau kita mengganti dengan style yang berbeda, tinggal kita ganti misalnya IEEE. Nah, kan ini otomatis dia, cepat sekali, tidak perlu butuh waktu lama. Kalau kita ngetik kan agak lama ini untuk menyesuaikan ini. Kemudian bagaimana juga dengan yang lain misalnya. Nah, ini maksud saya itu manfaat aplikasi-aplikasi yang ada. Salah satunya aplikasi yang digunakan, yang disiapkan oleh Mendeley. Kemudian aplikasi yang lain itu ada Zotero, kemudian ada EndNote, kemudian ada EasyBib, kemudian DevWorks, kemudian ada Stapi, dan masih banyak aplikasi yang lain.
Nah, ini nanti bisa dieksplor lebih lanjut bagaimana penggunaan dari masing-masing aplikasi. Ini bisa manfaatkan untuk memudahkan pengguna dan mempercepat proses. Kemudian yang aplikasi untuk mengecek tingkat kesamaan dokumen ada Identikit. Identikit ini kemudian ada Turnitin, ada Plagiarism, ada DocuChecker. Ini aplikasi-aplikasi ini ada yang berbayar, ada yang free. Nanti yang free bisa dicek. Salah satunya ada DocuChecker ini free. Kemudian yang Identikit, Identikit ini kalau kita sudah berlangganan menjadi anggota dari Crossref, biasanya kita dapat akun Identikit. Kalau Turnitin ini berbayar sama Plagiarism Checker. Ini untuk mengecek tingkat kesamaan. Karena kita menulis itu misalnya hasil copy paste misalnya, atau itu banyak yang dilakukan oleh kita sebagai pelajar, mahasiswa, dosen, guru, kan banyak copy paste, tinggal edit sedikit, tapi ternyata setelah dicek masih tingkat similarity-nya itu masih besar, tingkat samaannya itu masih tinggi. Dan nanti untuk plagiarism-nya itu nanti tim ahli yang bisa menentukan apakah dia termasuk dalam plagiat atau tidak. Aplikasi ini hanya mengecek tingkat kesamaan. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, aplikasi untuk bagaimana memilih atau menentukan jurnal tujuan kita untuk penelitian. Ada Sinta Ristek Brain, ini yang jurnal-jurnal yang terakreditasi, yang dibuat oleh kementerian. Ini misalnya Sinta, nanti bisa dicek di website Sinta ini, sintaristekbrain.go.id. Nah, di sini kita bisa melihat, mengetahui jurnal mana tujuan kita. Misalnya kalau kita mencari jurnal yang masih loading, nah ini. Misalnya kalau kita mencari jurnal yang terakreditasi peringkat 1 bagaimana, peringkat 2 bagaimana, peringkat 3 bagaimana, peringkat 4, peringkat 5, dan peringkat 6 bagaimana. Sehingga kita bisa cek tujuan kita sambil kita menyesuaikan tulisan, kita cek dulu. Karena kita perlu melihat bagaimana fokus dan skop dari jurnal yang akan kita tuju, kemudian bagaimana author guideline yang disiapkan oleh jurnal, sehingga kita bisa mengikuti panduan untuk menulis kita. Kemudian yang terakhir dari sisi template, apakah ada template yang disiapkan oleh jurnal sehingga baku penulisan secara template itu baku di penulisan kita sehingga kita submit ke jurnal. Ini salah satunya ini. Kalau kita mau cek, nanti kalau yang mau cek Sinta 1 tinggal klik S1, Sinta 2, S2 dan seterusnya sampai Sinta 6. Nah, beberapa banyak jurnal, ada 4.608 jurnal yang sudah terakreditasi dan masih banyak lagi jurnal yang belum terakreditasi. Nah, itu untuk untuk aplikasi untuk yang disiapkan oleh kementerian untuk ini aplikasi ini bisa kita coba untuk melihat tujuan jurnal kita di mana. Kemudian yang kedua itu ada dari Springer dibuatkan, kemudian ada dari Elsevier, kemudian ada dari John and Wiley. Nah, ini yang beberapa hal yang perlu disampaikan, dan intinya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh desainer atau para produser itu tujuannya itu tidak lain, baik itu tujuannya dari sisi komersial maupun non komersial, tapi yang penting intinya itu dia punya tujuan tertentu untuk memudahkan pengguna dan mempercepat proses dari pemanfaatan atau pengolahan suatu data dan seterusnya. Baik, terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian tadi. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih, sementara saya kembalikan ke moderator.